Pemirsa, munculnya nama Gibran Rakabuming Raka yang mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden Republik Indonesia pada Pilpres mendatang ini menuai berbagai polemik di kalangan masyarakat. Tentunya ada pro dan kontra. Namun mengapa Prabowo Subianto memilih dari Gibran Rakabuming Raka? Untuk mengetahui lebih lanjut telah hadir bersama kami. Selamat siang Pak Fahri Hamzah. Selamat siang. Selaku wakil ketua dari Partai Gelora ya Pak ya. Partai Gelora Indonesia. Iya, bagaimana kabarnya Bang Fahri? Baik, alhamdulillah. Oke, ini kan pemilu sudah di depan mata nih. Hawa-hawa panasnya sudah mulai terasa belum sih Bang Fahri? Ya biasa, karena pemilu itu pada dasarnya ada unsur persaingannya, ya. Maka pastilah terjadi pemanasan. Nggak usah pemilu ya, kadang-kadang musim sepak bola aja ada pemanasan gitu. Di persepak bolaan dalam negeri kita ada klub-klub yang panas kalau bertarung ya. Itu biasa lah ya. Oke, ini sebelum kita ngomongin soal Gibran yang terpilih jadi wakil dari Pak Prabowo nantinya ini kita ngobrol dulu terkait pandangannya Bang Fahri. Ini kan global ini juga sedang tidak baik-baik saja Ya. dan itu juga berdampak ke Indonesia. Menurut Bang Fahri sendiri bagaimana Jadi tanggapannya? begini, kita coba rekonstruksi gagasan besarnya dulu supaya kita tidak keliru memandang politik yang diputuskan nanti terutama oleh Pak Prabowo dan koalisi Indonesia Maju bahwa pada dasarnya kesadaran untuk membangun platform rekonsiliasi itu real merupakan pengalaman kita bahwa pemilu 2014 Prabowo Hatta lawan Jokowi JK itu sangat keras gesekannya karena cuma dua kandidatnya itu. Lalu 2019 Prabowo Sandi melawan Jokowi Ma'ruf itu juga tegang kembali. Bahkan khusus yang terakhir itu Pak Prabowo menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa bentrok antara para pendukung beliau dengan aparat pada waktu itu di depan Bawaslu dan di beberapa tempat lain itu sudah mulai berdarah-darah. Bahkan dia terharu karena ada seorang anak muda yang berteriak, "Saya mau mati buat Pak Prabowo." Dan itu membuat dia langsung mengatakan, "Kamu jangan mati, kamu punya masa depan, kamu harus terus hidup." Gitu. Banyak hal lagi yang menyebabkan beliau luluh, ya, sehingga waktu itu kami juga datang ke Pak Jokowi mengusulkan agar setelah dua pertarungan yang keras ini, yang oleh sistem dan pencalonan yang memaksa cuma dua kandidat ini berdarah-darah terjadinya, menegangkan dan berbahaya, maka kami mengusulkan agar Presiden juga mengajukan platform rekonsiliasi. Alhamdulillah Pak Prabowo dan Pak Jokowi dua-duanya hatinya baik dan menerima bahwa ini waktunya kita bersatu. Nah, terjadilah rekonsiliasi dan persatuan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Memang pada awalnya ini kan rekonsiliasi di tingkat elit ya. Artinya antara elit yang dulu bertarung, anggota kabinet bergabung dan sebagainya. Tapi bahwa di tingkat grassroots rakyat belum tentu bisa menerima, itu punya akses memang. Punya akses yang ya bisa dibilang misalnya sebagian dari pemilih Pak Prabowo masih marah, lalu dia lari jauh ke kanan gitu ya. Dan sekarang dengan rekonsiliasi ini juga beberapa pemilih Pak Jokowi yang ekstrim itu lari ke kiri gitu. Nah, tapi Pak Prabowo dan Pak Jokowi tetap mau menjaga supaya ini tetap ada rekonsiliasi di tengah gitu. Alhamdulillah kita melalui krisis-krisis besar di dunia yang Anda bilang tadi. Kita menghadapi COVID ya. COVID ini namanya COVID-19. Katanya di China itu meledaknya Desember 2019. Rekonsiliasi kita dimulai Oktober ya, atau Oktober-November ya. Sebulan sebelum COVID. Kita nggak tahu akan ada COVID. Tapi lockdown di Indonesia kira-kira bulan Mei. Jadi bayangkan ya, kita rekonsiliasi 2019, bulan Mei 2020 udah lockdown. Banyak shutdown di mana-mana. Tiba-tiba ekonomi mati, jumlah orang miskin meningkat secara drastis. Tingkat kesejahteraan orang ambruk, hotel kosong, wilayah daerah wisata kosong, pabrik-pabrik tutup, UKM tutup, itu dahsyat sekali gitu.
Tapi alhamdulillah kita udah membangun rekonsiliasi sehingga mudah bagi pemerintah pada waktu itu untuk mengambil kesepakatan inilah jalan yang kita tempuh ya untuk memperbaiki atau efek daripada krisis besar ini. Tapi setelah itu ada ketegangan di Laut Cina Selatan. Donald Trump sebagai presiden bawanya tegang aja, ada perang dagang, itu berefek pada ekonomi kita. Habis itu ada perang Rusia-Ukraina, itu bayangkan ya pasokan pangan itu terimbas ke kita karena kita tahu bahwa Rusia dan Ukraina adalah supplier pangan, terutama gandum. Selain gas dan minyak bumi juga terjadi krisis ya luar biasa. Setelah itu ada perang di Palestina sekarang ini gitu antara Israel dan Palestina. Itu juga menciptakan dinamika yang bisa memotong jalur suplai minyak ya atau energi ke Indonesia karena itu adalah daerah-daerah kawasan penghasil energi. Nah, bayangkan kalau kita kemarin itu tidak bersatu, ya ini tentu bisa kacau sekali dan banyak sekali negara di dunia ini yang kacau, yang pecah, yang bahkan berantakan sampai sekarang nggak bisa mengangkat diri. Tapi kita alhamdulillah keluar dari krisis, bahkan dalam saat-saat itu Presiden masih tetap bisa membangun dengan sisa uang yang ada infrastruktur yang besar. Memang kita bersyukur ini ada berkah sumber daya alam dan sebagainya, tapi stabilitas politik memberikan kita basis bagi pertumbuhan selanjutnya. Nah, muncullah pikiran berikutnya, kenapa ini nggak diteruskan? Tadinya mau diteruskan dengan wakilnya Mbak Puan, tapi ditolak. Mau diteruskan dengan wakilnya kader PDIP, berikutnya Pak Ganjar, tapi nggak mau. Ya cari kader lain kan kira-kira, dan kader ini kebetulan yang dekat dengan Pak Jokowi, ketemulah Mas Gibran gitu. Sehingga kami bisa mengatakan bahwa rekonsiliasi yang pernah kita buat 2019 ini sekarang masih jalan. Dan kita bersyukur bahwa ini yang akan menyelamatkan kita ke depan karena tantangannya itu nggak berhenti. Saya sering mengatakan tantangan geopolitiknya nggak berhenti. Baru saja terjadi perang di Timur Tengah. Dan perang di Timur Tengah ini bukan perang antara Israel Palestina, pada dasarnya itu perang proksi. Karena Hamas sebagai kekuatan militer di Gaza itu tiba-tiba punya stok alutsista yang dahsyat yang tidak mungkin diproduksi di tempat sekecil Gaza itu. Pastilah diproduksi dan dipasok dari tempat lain. Itu artinya apa? Ini perang proksi. Bisa menyeret negara-negara di kawasan, baik Timur Tengah, Persia, Iran, dan sebagainya. Atau bahkan superpower seperti Rusia, Amerika sekarang naruh 2 kapal induk di situ. Ini perang besar gitu. Belum lagi kita lihat krisis di antara China dan Taiwan di Selat Formosa. Ini juga bisa menciptakan. Nah, karena itu ke depan kita perlu kekompakan dan alhamdulillah Pak Prabowo memilih Mas Gibran itu dalam rangka kekompakan dan dalam rangka meneruskan rekonsiliasi, dan kita bersyukur juga ada efeknya karena Mas Gibran adalah muda dan kolaborasi antar generasi juga akan terjadi. Ya, ini kan kondisi global ini kita ketahui bersama ini tidak sedang baik-baik saja begitu Pak. Ada imbas dari perang dan juga pandemi Covid kemarin juga. Saat ini kira-kira apa sih yang Indonesia butuhkan? Pertama, meneruskan rekonsiliasinya. Kita diskusi banyak ya tentang kegagalan dari negara-negara dalam krisis gitu. Rupanya banyak negara demokrasi yang tidak survive dalam krisis. Dan negara-negara yang agak terkonsolidasi elitnya dan kepemimpinannya justru yang survive. Tentu kita tidak mau ekstrim gitu seperti kisah suksesnya China misalnya. Kan itu dianggap mengorbankan kebebasan rakyat gitu. Atau kita juga nggak mau dari yang gagal terkonsolidasi, yang terus-menerus pecah, seperti negara-negara seperti Amerika ya, dan banyak juga negara demokrasi yang dianggap mapan selama ini terjadi perpecahan ya, sehingga menghadapi masalah-masalah kecil aja nggak bisa. Kita mau ngambil jalan sendiri, yaitu jalan Indonesia. Nah, bagaimana cara kita menyatukan elit itu adalah agenda penting ke depan. Nah, setelah itu kita perlu kepemimpinan yang kuat tentunya. Nah, kepemimpinan yang kuat ini tentu ada pada figur Pak Prabowo karena beliau adalah seorang pemimpin yang sudah terlalu kita kenal ya.
kekuatannya, kapasitasnya, kemampuannya itu sudah nggak perlu diceritakan ulang gitu loh. Karena saya sering bilang sama teman-teman, tahun 96 mungkin generasi ini belum lahir, beliau sudah ngepost untuk membebaskan sandera di Mapenduma di Papua, dan dia selamatkan semua sandera sehingga seluruh dunia, karena kebanyakan peneliti Cortens itu dulu, Gunung Lawrence itu dulu adalah orang-orang asing. Itu Pak Prabowo yang mimpin tuh, belum yang lain-lain lagi, sampai kemudian melakukan menginspirasi dari perbaikan sistem baik pada zaman dahulu maupun sekarang. Beliau memimpin partai politik, mengirimkan banyak politisi sebagai kader-kader bangsa. Nah, jadi Pak Prabowo itu adalah legenda yang kita perlukan hari ini untuk persatuan Indonesia. Gitu. Ya, Pak, ini kan nama Prabowo ini bukan nama yang baru lagi di dunia politik begitu, Pak. Ya. Nah, munculnya nama Pak Prabowo dan Gibran ini tentunya kan menuai beragam politik di masyarakat nih, Pak. Ya. Nah, tentunya ini kita harus memiliki kekuatan nih Pak untuk mengambil hati rakyat. Siapa sih Pak kira-kira yang paling kuat untuk memenangkan hati rakyat sendiri ini Pak? Saya kira Pak Prabowo dan sekarang ditambah oleh Mas Gibran itu adalah dua kombinasi ideal ya. Ini adalah kombinasi rekonsiliasi yang meneruskan perjuangan rekonsiliasi Pak Prabowo dan Pak Jokowi 2019 yang terbukti sukses dan berhasil, dibandingkan dengan banyak negara di dunia yang gagal mengelola inflasi dan seterusnya dan seterusnya. Ini juga adalah kolaborasi antar generasi ya, karena Pak Prabowo itu awal 70-an umurnya dan Mas Gibran itu ya sudah hampir 40 lah kira-kira ya, usia yang sebenarnya tidak bisa dibilang muda tetapi relatif. Dialah yang akan menjadi juru bicara resmi dari generasi muda kita nanti kalau dia sudah jadi wakil presiden gitu. Jadi bayangkanlah sebuah kolaborasi besar yang menyatukan bangsa kita menghadapi apapun keadaan dunia yang akan datang, kita akan hadapi dengan baik. Kenapa harus Mas Gibran Raka Buming Raka Pak? Sementara kader-kader muda lainnya di Indonesia itu bukan hanya Mas Gibran. Sementara Mas Gibran sendiri ini masih banyak masyarakat yang menilai terlalu dini atau terlalu prematur begitu. Ya karena sistem politik kita itu tidak memungkinkan seleksinya terjadi secara berbasis kepada sistem debat, sistem nominasi dari bawah, sistem primary seperti yang ada di negara-negara maju ya. Tapi kita lebih banyak simbolik gitu loh. Ya kalau bicara kemampuan, kapasitas, kan nggak usah jauh-jauh, nanya aja kenapa bukan Mas Fahri yang jadi wakilnya kan, sebenarnya kan pantas-pantasnya kan. Tapi memang ini bukan kontestasi sebagaimana di negara-negara demokrasi itu ada proses internal partai, thresholdnya nggak ada sehingga setiap orang yang memimpin partai bisa maju. Kalau setiap orang yang memimpin partai bisa maju, saya sebagai pimpinan Partai Gelora akan maju ya karena nggak ada threshold. Tapi kan faktanya kan kita tidak bisa karena ada sistem threshold yang dibuat oleh partai-partai politik di luar sana, dan Pak Prabowo termasuk yang tidak setuju dengan threshold sebenarnya. Tapi ya karena ketiadaan atau karena ketidaksempurnaan sistem itu kan kita harus memilih secara simbolik. Nah, Mas Gibran itu menyimbolkan begitu banyak rekonsiliasi dan kolaborasi tadi. Dia mewakili kaum muda. Dia adalah wakil dari kolaborasi antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Bahkan dia juga adalah kader PDIP sebenarnya kan, yang selama ini antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu dengan PDIP ini dianggap ada masalah lah. Sehingga kalau dengan PDIP ini klop lah kira-kira begitu. Dia juga adalah wakil dari masa depan Indonesia, karena saya kayak ngobrol sama Anda aja kan. Kadang-kadang kita itu yang ya sudah menyebut diri tua ini karena di atas 50 itu banyak juga nggak ngertinya, banyak juga nggak nyambungnya. Dan tidak terlalu tahu seberapa potensial sih sebenarnya resources yang dimiliki oleh kaum muda. Di tengah pujian kita bahwa ini ada demographic bonus, pemilih pemuda kita nanti dan pemilih baru di pemilu 2024 itu katanya 60%. Loh kok kalau pemilih mudanya 60%, masa di antara kandidat ini nggak ada yang muda kan? Kita taruh yang muda, real ini, karena
kalau Mas Gibran yang jadi wakil presiden, saya kira kaum muda akan punya patron. Kaum muda itu akan punya sumber arah dan orientasi untuk bicara tentang startup, untuk bicara tentang green energy, untuk berbicara tentang bagaimana anak-anak muda mewujudkan mimpinya. Sebesar yang mereka mau itu nanti ada Mas Gibran. Ini sejarah gitu. Justru pada saat kita mau memasuki Indonesia emas, ya kan, kata kami di Gelora, superpower baru, justru pemimpin muda sedang kita orbitkan gitu. Seberapa yakin Bang Fahri dengan Mas Gibran, Pak? Saya pernah ngomong panjang sama dia. Saya kira pidato pertama dia di GBK kemarin membuka mata banyak orang bahwa banyak senjata yang dia simpan gitu. Karena orang itu kan nggak suka ngomong ya. Persis seperti ide saya tentang politiknya wali kota. Politik wali kota itu politik kerja, memperbaiki jalan, menerima keluhan masyarakat, ya kan, ngurus perizinan, ngurus surat-surat. Itu semua adalah politik wali kota gitu. Tapi begitu dia diorbitkan menjadi wakil ya, calon wakil dalam hal ini, dia bukan nomor 1 loh di nasional ini, dia adalah calon wakil. Yang saya anggap itu tempat yang paling baik untuk istilahnya itu menempatkan kaum muda gitu. Bahkan ini harus jadi tren di masa-masa yang akan datang gitu ya. Karena betul-betul di situ anak muda ini akan dapat kesempatan di satu sisi untuk melihat bagaimana realitas kekuasaan yang dia pimpin, tapi pada saat yang sama bagaimana mengajak sebanyak mungkin ya anak-anak muda, talent-talent, ya, jagoan-jagoan baru Indonesia untuk sama-sama menerobos memasuki masa depan gitu loh. Jika dipresentasikan dalam jumlah persen, seberapa yakin sih Pak Fahri? Karena kan mengingat Mas Gibran ini baru 2 tahun menjadi wali kota. Lalu banyak juga anak muda yang melihat mungkin sosok figur dari Mas Gibran ini terkesan mungkin selengean atau masih bercandaan seperti itu. Bagaimana nanti dia ke depannya memimpin Indonesia? Ya itu ternyata yang saya lihat waktu saya diskusi sama beliau, saya coba uji gagasannya, saya kira ya, lihat aja nanti di debat-debat calon presiden dan wakil presidennya. Dia akan banyak sekali kartu truf yang akan dia sajikan, dan itu bisa bikin kita kaget gitu. Karena saya sudah memeriksa penguasaannya terhadap data, statistik ya, isu-isu nasional, isu-isu real masyarakat itu dia menguasai betul gitu. Jadi berapa persen nih Bang Fahri? Belum ngomong nih dari tadi berapa persennya? Ya, 99% atau maksudnya 100%? keyakinan? Iya. Keyakinan 100%. 100%? Iya, berarti sangat amat yakin dengan Mas Gibran? Kalau ditambah dengan Pak Prabowo 100% tambah 100%. Berarti pada pemilu ini optimis menang ya Pak? Sangat optimis, karena kami menganggap bahwa Pak Prabowo dan Gibran ini adalah jodoh dari bangsa kita sekarang. Jadi Prabowo itu adalah figur atau legenda yang tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Dia terlalu real dan dia terlalu nyata, dia terlalu terbukti gitu bagi kita gitu. Kalau orang lain yang masih coba-coba, kalau Pak Prabowo itu sudah terlalu terbukti nasionalismenya, baktinya buat negara ini, dan dia korbankan semua yang dia punya untuk bangsa ini. Itu sudah terbukti. Ini kan kemarin juga sudah ada bocoran terkait program kerja dari Capres maupun Cawapres nih Pak. Dari kemarin itu saya menunggu statement dari program itu terkait ketahanan dan juga pertahanan, namun belum ada yang membahas itu. Kenapa Pak? Kalau orang debat dengan Pak Prabowo soal geopolitik, pertahanan, keamanan, itu sih nggak mungkin menang. Makanya Pak Prabowo juga ya nggak perlu berkuar-kuar soal itu, karena itu mah udah senjata besar beliau, dan kita diuntungkan dan karena publik ini lagi terbuka matanya. Oh iya ya, dunia lagi kayak begini, yang kita perlukan ini memang figur yang mengerti geopolitik, ngerti pertahanan dan keamanan, dan itu cuma Pak Prabowo. Apalagi kalau kita berbicara ngerti orang yang kira-kira tegas gitu loh. Nggak sedikit-sedikit diganggu, diteror oleh partai politik atau itu yang Pak Prabowo tuh nggak bisa nggak bisa disamakan dengan yang lain. Dia terlalu kuat untuk memimpin bangsa besar ini, dan karena itu dikombinasikan dengan figur yang merepresentasikan generasi muda, mimpi kita tentang masa depan, menyambut Indonesia emas 2045, superpower baru. Ini klop sekali. Ini adalah yang saya katakan, ini adalah
perkawinan yang agung gitu loh. Yang begitu nanti tayang ini kan, nanti kan publik mulai lihat kan, pasangan 1, pasangan 2, pasangan 3. Begitu Pak Prabowo dan Mas Gibran tampil, lihat aja kemarin tuh, itu orang udah mulai terpukau. Wah, itu serasi betul itu. Omongannya serasi, gayanya serasi, semualah ya, narasinya serasi. Tapi yang lain-lain ini kan kayaknya ada kawin paksa ini kan katanya gitu kan. Ada ini nggak jelas ya kan, sponsor ini segala macam. Kalau ini betul-betul merupakan satu pasangan yang ideal gitu. Oke, berarti perpaduan antara sipil dan militer itu selalu menjadi nomor satu untuk salah satunya ya kan, karena apapun Pak Prabowo memang punya latar belakang sebagai komandan tempur ya. Beliau itu adalah komandannya Kopassus. Jadi dia ini bukan tentara di belakang layar, tapi ini tentara tempur beneran gitu. Karena itulah bergabung dengan Mas Gibran ya kan, tokoh muda yang coba lihat dia independen tuh, lihat waktu nyuruh Pak Prabowo duduk tuh kan. Kan Pak Prabowo kan maunya tetap di panggung kan. Dia bilang, "Pak, mohon izin Pak, bisa nggak Bapak duduk?" Sampai Pak Prabowo bilang di mic, "Wah, ini wakil presiden memerintahkan calon presiden," dia bilang gitu. Baru dia duduk sambil ketawa dia. Itu luar biasa itu. Gestur seperti itu menandakan Mas Gibran ini adalah wakil dari generasi baru yang dia mau pegang panggung, dia mau bicara kepada publik secara bebas, dan dia buktikan, dia plong itu. Dia actionnya itu betul-betul penuh gitu. Jadi banyak orang yang kaget dengan aksinya Mas Gibran. Saya kira kita akan melihat sensasi-sensasi yang akan muncul ke depan dari aktor politik kita ini gitu. Ya, ini kan kita sudah melihat euforia dari para simpatisan ya Pak ya. Dari Anies Caimin, lalu kemarin Ganjar dan juga Mahfud, serta Pak Prabowo dengan Gibran. Jika pemilu digelar hari ini, kira-kira siapa yang menang Pak? Karena kemarin tuh sama-sama masanya euforianya terlihat sekali Pak. Ya tentu kalau nanya saya, ya saya yakin memang rakyat sekarang sudah memilih ke Pak Prabowo dan Pak Gibran, Mas Gibran secara masif ya, karena mereka melihat harapan dan masa depan mereka tuh lebih real di figur Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Dunia ini lagi kacau, keadaan kita ini, kapal kita ini mau berlayar kan. Kita tentu ingin nahkoda yang bisa memberikan kepastian. Ya nahkodanya itu Prabowo Gibran. Yang lain itu bisa kacau ini keadaan. Perubahan katanya, tapi nggak jelas juga. Padahal dia masih ada dalam kabinet. Pokoknya banyak kekacauan lah. Jadi yang solid ya sebagai satu konsep ya, koalisi, kolaborasi dan sebagainya adalah pasangan Prabowo Gibran. Ya. Nah Pak, ini kan Pak Fahri tentunya juga memiliki cita-cita untuk Indonesia. Cita-cita seperti apa sih Pak yang Bapak ingin wujudkan untuk Indonesia sendiri? Kita udah lihat sejarah bangsa kita ini yang terputus-putus ya. Ada 3 generasi yang sudah berlalu. Generasi pertama itu adalah generasi Bung Karno. Ini adalah generasi yang menemukan gagasan tentang Indonesia ya, the idea of Indonesia, sehingga tiba-tiba bangsa besar ini bisa tercipta. Sabang, Merauke, Miangas, Pulau Rote, ribuan pulau, 17.000 pulau, ribuan budaya, bahasa, agama, latar belakang itu bisa tiba-tiba bergabung dan bersatu menjadi Indonesia. Itu karena karya daripada generasi Bung Karno. Nah, muncullah kemudian generasi kedua gitu. Kalau generasi Bung Karno tadi jasa besarnya kepada bangsa kita adalah lahirnya narasi keindonesiaan ya, kebangsaan, maka narasi kedua adalah generasi Pak Harto, dipimpin oleh Pak Harto. Ini adalah generasi yang membangun institusi ya. Pak Harto lah yang membangun institusi negara yang kuat, eksekutif, legislatif, yudikatif. Karena Pak Harto mengakumulasi pertumbuhan ekonomi yang luar biasa sampai kita menjadi macan Asia dan sebagainya itu. Karena dengan basis itulah kemudian negara kita menjadi negara kuat. Jadi jasa dari generasi Pak Harto adalah membangun institusi. Nah, sekarang kita sudah merdeka 78 tahun ya. Ada perasaan kita memerlukan lompatan baru. Dan ini adalah lompatan dari generasi-generasi pemimpi. Makanya kami di Partai Gelora itu, mimpi kami adalah kami ingin Indonesia jadi superpower. Kami ingin pemimpin Indonesia duduk di meja perundingan global, menentukan masa depan dunia.
seperti mimpi dari generasi pertama kita, ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan pada perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kita mau bangsa Indonesia yang punya veto untuk mengatakan stop penyerangan Gaza. Bahkan kalau dia tidak lakukan, kita ancam dia dengan mengirim pasukan perang. Supaya ada keadilan di dunia ini, supaya penindasan tidak ada lagi. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Jadi mimpi-mimpi ini yang terus menjadi mimpi saya juga, sehingga kami ingin Indonesia menjadi superpower baru. Dan satu-satunya sekarang ini yang bisa kita tumpangkan nasib bangsa ini dan harapan kita untuk menjadi superpower baru cuma Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Karena kalau yang lain-lain nanti muter-muter lagi, berkelahi lagi dari awal, semuanya dari nol. Legacy mau dihentikan, proyek besar, kereta api cepat hampir 200 triliun dihentikan. Itu kan uang rakyat semua. Tidak bisa, kita harus tegas mengatakan Pak Jokowi, Pak SBY, dan pemimpin sebelumnya telah meletakkan fondasi sebagaimana kita melihat Bung Karno, Pak Harto, dan sebagainya. Dan sekarang kita harus terbang dan melompat lebih jauh. Inilah visi daripada Prabowo Gibran, dan inilah yang menyebabkan saya yakin mimpi kita akan terwujud dengan mereka ini. Ya, untuk menjadi negara superpower, Pak Fahri sendiri nih yakin kepada Pak Prabowo nih Pak untuk membawa Indonesia lebih baik. Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ya, nah ini kan politik itu kan sangat dinamis ya Pak ya. Mungkin hari ini kita bersama siapa, besok bersama siapa. Nah, ini kan juga banyak sekali lembaga survei yang saat ini sudah melakukan survei nih Pak, yang kira-kira nantinya Pilpres ini bisa terjadi 2 putaran. Apakah kalau dari Pak Fahri sendiri yakin nggak sih Pak bisa 1 putaran atau 2? Ya, saya tentu berharap dan berdoa agar kampanye dalam 3 bulan ini, ya terutama berangkat dari ini, mungkin hari ini mungkin 4 bulan, itu bisa betul-betul cepat membuat rakyat itu bisa mengambil keputusan cepat. Ya, tentunya kami berharap bahwa kalau 3 pasangan tapi tetap bisa Pak Prabowo dan Mas Gibran menang langsung, ya tentu itu harapan kita tentunya ya, supaya kita bisa berhemat. Itu ada sekitar 17 triliun yang bisa kita hemat kalau tidak ada putaran kedua. Saya kira uang 17 triliun itu nanti tinggal kita bagikan kepada masyarakat sebagai subsidi atau bantuan langsung atau macam-macam jenis ya untuk menghadapi tantangan El Nino, tantangan global dan sebagainya gitu. Itu harapan kami, tapi itu adalah harapan, doa, dan sekaligus juga kami membasiskan usaha kami ke arah sana. Kami percaya dengan euforia yang muncul sekarang bagi Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk meneruskan apa tangga fondasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebelumnya, itu akan digemari oleh seluruh rakyat dan khususnya kaum muda dan milenial yang merupakan 60% dari pemilih kita. Saya yakin itu. Oke, itu jika 1 putaran, Pak. Ya. Kalau 2 putaran, kira-kira lawan yang mana nih, Pak, yang paling asik kira-kira nanti beradu dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran sendiri? Kami tidak ada masalah siapapun yang muncul, tapi memang survei mengatakan memang di Pilpres kali ini Pak Prabowo dan Mas Gibran itu memang tertinggi, ya. Sehingga kalau ada 2 putaran, siapapun lawannya kami tidak ada masalah. Dan kami percaya, insya Allah mudah-mudahan jalan yang mulai terbuka lebar ini, khususnya bagi Pak Prabowo, karena beliau kan bertarung dalam politik ini sudah 5 kali sekarang ini. Gitu. Jadi dia sudah tahu lah, dan bahkan beliau belajar bahwa untuk politik saya belajar dari Pak Jokowi, kata beliau. Dan itu yang lagi dia lakukan sekarang ini. Oke, ini kan Pak Prabowo bukan hanya sekali ya Pak mencalonkan sebagai capres begitu. Apakah ini nanti akan menjadi tahunnya Prabowo? Saya kira Pak Prabowo sekarang adalah orang yang rendah hati, ya, yang ikhlas, yang dan paling tidak punya beban, ya. Sehingga saya yakin justru dengan suasana hati yang seperti itu, simpati dari rakyat Indonesia secara keseluruhan akan beliau dapatkan. Inilah waktunya untuk beliau. Kata orang Jawa, wis wayahe. Wis wayahe begitu. Jadi kita tinggal menunggu waktu saja untuk Pilpres ini ya Pak ya. Baik. Terima kasih Bang Fahri atas waktunya. Dan pemirsa, itulah tadi perbincangan kami bersama dengan Wakil Ketua Partai Gelora Bang Fahri Hamzah.